Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Tentunya kita ingat pelajaran materi kita di pertemuan sebelumnya tentang fotosintesis, respirasi, di mana pada intinya adalah fotosintesis menghasilkan primary metabolisms yang bisa dikonvert menjadi metabolit primer seperti di sini protein, karbohidrat, lipid, dan ternyata primary metabolism itu akan menjadi cikal bakal secondary metabolisms yang diterjemahkan menjadi terpenoids, ada alkaloids, ada grup fenolik seperti coumarins ya. Banyak sekali di sini ada flavones dan turunan-turunan dari fenolik itu sendiri. Jadi intinya fotosintesis pada tumbuhan itu sangat penting karena mempengaruhi jalur awal pembentukan metabolit sekunder. Dan selain itu, dari pelajaran sebelumnya juga kita telah membahas selain dari primary metabolites, ternyata inorganic compounds juga menjadi suatu bahan awal yang memicu pembentukan metabolit sekunder. Di sini kita lihat ya, mengulas materi lalu, dan diperlukannya banyak enzim-enzim dalam menjadikan reaksi-reaksi itu berjalan lancar ya. Lalu fotosintesis kita lihat membutuhkan unsur-unsur alam ya, seperti cahaya, air di sini, dan respirasi. Misalnya ada yang membutuhkan oksigen. Artinya semua ciptaan Sang Kuasa, air, oksigen, cahaya itu sangat penting sekali karena Sang Kuasa lah yang menciptakan daur perputaran siklus itu. Di sini bisa kita lihat karena akan berkaitan dengan kuliah kita kali ini, di mana hasil dari fotosintesis adalah primary carbon metabolism seperti yang dijelaskan tadi, dan terurai melalui proses-proses yang terjadi pada respirasi. Misalnya saja kalau masih ingat dari glikolisis menghasilkan pirufat ya, lalu dari hasil ini mengalami dekarboksilasi oksidatif, contohnya asetil-CoA, lalu masuki enzim daur Krebs, nah yang akan membentuk senyawa-senyawa perantara yang kemudian memasuki jalur-jalur pembentukan seperti Shikimate pathway, malonic pathway, mevalonic, dan MEP pathway untuk membentuk metabolit sekunder. Disitulah pentingnya ternyata Sang Kuasa Tuhan kita menciptakan daur-daur itu dengan begitu teratur. Apa yang terjadi jika tidak ada daur atau perputaran? Maka tentunya di dunia ini tidak ada kehidupan, dan mengajarkan kepada kita bahwa adanya daur itu adanya perputaran dalam hidup. Yang tadinya kita hidup bisa mati, dan tadinya kita hidup bisa mati lalu dibangkitkan kembali, seperti yang tertuang pada ayat seperti berikut ini. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jadi Tuhan kita sendiri menciptakan siklus unik pada manusia tentang hari kebangkitan. Jikalau kita melihat ayat satunya, di sini artinya saja saya potong ya. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Di sini dari tanah lalu berubah terkonvert menjadi setetes mani, menjadi segumpal darah, segumpal daging, sampai menjadi bayi, sampai tua, sampai pikun, dan dia tidak mau tahu lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur. Nah, itu adalah suatu perputaran yang Tuhan telah menggambarkan bagaimana tentang daur perputaran hidup antara hidup dan pembangkitan. Alangkah mudahnya bagi Sang Kuasa. Perlunya kita mengetahui ini, entah agama dan kepercayaan adik masing-masing sendiri adalah menjadikan penting, karena jangan hanya kita belajar tentang tumbuhan, karena tumbuhan adalah makhluk yang diciptakan olehnya. Kita juga adalah makhluk yang diciptakan olehnya, dan sini sudah garis besar dari penciptaannya, sehingga kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran dari kuliah metabolit sekunder ini.
Baik, metabolit tadi sedikit tentang metabolit primer ya. Bahwa semua makhluk agar dapat melangsungkan hidup, tumbuh dan reproduksinya perlu melakukan transformasi dan interkonversi sejumlah besar senyawa organik. Proses transformasi dan interkonversi senyawa organik tersebut dilaksanakan melalui suatu sistem terintegrasi yang terdiri atas reaksi-reaksi kimia beraturan yang dikatalisis dan dikontrol secara ketat oleh enzim, ya, maksudnya oleh sistem enzimatik, ya, dengan jalur-jalur reaksi yang terlibat. Sedangkan senyawa-senyawa organik yang dihasilkan dan terlibat dalam metabolisme itu disebut sebagai metabolit. Nah, beberapa metabolit penting dalam metabolisme tersebut adalah senyawa-senyawa karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Yang kesemuanya kecuali lemak berupa senyawa berbentuk polimerik, yaitu senyawa karbohidrat tersusun dari unit-unit gula, protein tersusun dari asam-asam amino, dan asam nukleat terdiri dari nukleotid. Jadi seperti itu ya. Makhluk hidup mempunyai kemampuan yang bervariatif dalam melakukan sintesis dan transformasi senyawa organik tersebut. Misalnya, tanaman sangat efektif menggunakan proses fotosintesis untuk sintesis karbohidrat, sedangkan organisme lain seperti mikroba dan hewan melakukan sintesis dari senyawa anorganik yang dikonsumsinya. Jadi jalur-jalur metabolik secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua macam jalur, yaitu jalur yang bertanggung jawab terhadap degradasi material yang dikonsumsi dan jalur yang bertanggung jawab terhadap sintesis senyawa-senyawa organik tertentu dari senyawa dasar yang didapatnya. Nah, meskipun karakteristik makhluk hidup sangatlah bervariasi, akan tetapi jalur metabolik yang secara umum mensintesis dan memodifikasi senyawa-senyawa karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat ternyata secara esensial sama pada semua makhluk, dan ini berlaku bersifat universal. Demikian keagungan Sang Pencipta kita. Nah, kesamaan ini menunjukkan adanya keseragaman proses yang fundamental pada semua makhluk hidup yang secara kolektif disebut sebagai metabolisme primer, dan segala senyawa yang terlibat di dalam jalur metabolisme tersebut disebut sebagai metabolit primer. Beberapa contoh proses metabolisme primer yaitu degradasi senyawa karbohidrat dan gula, biasanya terjadi melalui jalur glikolisis dan siklus Krebs yang menghasilkan energi via reaksi oksidasi. Lalu apalagi degradasi lemak melalui reaksi beta oksidasi yang juga menghasilkan energi. Lalu apalagi optimasi pembentukan energi melalui proses oksidasi fosforilasi pada organisme aerobik dan lain-lain. Metabolit dan metabolisme primer dibutuhkan untuk menunjang terjadinya pertumbuhan pada setiap organisme. Oleh karena itu, that's why bersifat growth link ya. Growth link. Nah, berlawanan dengan jalur metabolisme primer, terdapat jalur metabolisme lain yang melibatkan senyawa organik spesifik dan terjadi sangat terbatas di alam. Metabolisme itu disebut metabolisme sekunder. Sebelum kita membahas metabolisme sekunder, ini memang slide-nya sangat cantik sekali ya. Ini tulisan bahasa Arab nih. Nah, dan metabolit yang dihasilkan dari metabolisme sekunder itu disebut sebagai metabolit sekunder. Metabolit sekunder tertentu hanya ditemukan pada organisme spesifik atau bahkan strain atau galur yang spesifik dan hanya diproduksi pada kondisi-kondisi tertentu. Dan sampai saat ini telah diidentifikasi lebih dari 100.000 senyawa, 100,000 compounds ya, metabolit sekunder yang ada, yang dapat digolongkan ke dalam berbagai macam golongan senyawa. Pada kenyataannya di alam terdapat beberapa senyawa organik yang secara tegas tidak dapat digolongkan sebagai metabolit primer atau sekunder. Contohnya asam-asam lemak dan gula-gula. Meskipun metabolit sekunder telah banyak digunakan sejak ribuan tahun yang lalu, seperti apa? Sebagai pewarna makanan, kosmetik ya, contohnya ada kurkuminoid. Lalu penyedap makanan seperti vanilin, capsaicin, minyak mustard. Ada pengharum, minyak mawar, lavender, jasmine. Contohnya digunakan untuk stimulan, kafein, nikotin, efedrin. Untuk halusinogen, skopolamin, kokain, morfin. Insektisid, contohnya nikotin ya.
Lalu obat-obatan banyak di sini, ada atropin contohnya, quinin, kodein. Akan tetapi fungsinya di dalam organisme penghasilnya tidak jelas dan masih diperdebatkan ya. Fungsi metabolit sekunder seolah-olah masih diperdebatkan. Jadi di sini ya, for many years the adaptive significance of most plant secondary metabolites was unknown, masih diperdebatkan dari dulu-dulu. Jadi fungsinya seolah-olah hanya sebagai metabolit sampah kayak gitu. Study of the substance was pioneered, jadi dipelajari oleh ahli-ahli organik di sini pada abad-abad 19 dan 20 yang tertarik tentang khasiatnya sebagai obat, sebagai racun, pewarna, atau di dalam industri-industri tadi yang seperti saya sebutkan. Nah, dugaan bahwa metabolit sekunder merupakan produk samping dari proses metabolisme primer dan tidak ada manfaatnya bagi organisme penghasil banyak ditentang. Alasannya, sebagai waste product, metabolit sekunder harus bersifat inert dan tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh organisme penghasilnya. But, akan tetapi, pada kenyataannya beberapa alkaloid, asam amino, glikosida, cyanogen, nah itu dapat dimanfaatkan pada masa germinasi dari spora organisme penghasil, masih bisa digunakan lagi ternyata. Selain hal itu, sulit dimengerti bahwa metabolit sekunder yang punya struktur kimia yang besar dan kompleks. Ya, nanti ada bisa dilihat nanti contohnya di belakang, nanti ada vincristin, vinblastin, dan tentunya juga melewati proses biosintesis yang kompleks, merupakan waste product. Jadi tidak mungkin sekali kalau itu adalah produk yang tidak berguna, metabolit sekunder ini. Nah, sekitar 100 tahun yang lalu, jadi sekitar tahun lalu itu metabolit sekunder memang tidak dibutuhkan untuk pertumbuhan. Ini manusia meneliti. Tetapi sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, yaitu merupakan zat yang berguna untuk menangkal serangan dari predator dan untuk bertahan terhadap lingkungannya. Jadi banyak tumbuhan itu menggunakan metabolit sekunder untuk bertahan. Jadi dia tidak bergerak seperti manusia bisa bergerak ya, tapi bisa lari. Nah, tumbuhan nggak bisa lari ternyata untuk bertahan hidup. Sistem pertahanan menggunakan metabolit sekunder ini sangat dibutuhkan oleh organisme yang tidak dapat bergerak. Jadi berguna sekali metabolit sekunder ini, baik untuk tumbuhan itu sendiri maupun bagi manusia. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa produksi metabolit sekunder bersifat non-growth-link ya, kecuali dengan adanya campur tangan rekayasa. Nah, yang perlu diketahui pula bahwa metabolit sekunder di alam dihasilkan dalam jumlah sangat kecil, dapat mencapai nanogram per gram, ya, atau 10-9 gram per gram bahan, kecil sekali, dan dalam kondisi tertentu, adanya kondisi-kondisi stressing, serta tidak diproduksi secara universal, tetapi hanya pada spesies atau bahkan strain spesifik. Jadi kita harus bersyukur bahwa metabolit sekunder tidak diproduksi secara universal, melainkan pada organisme-organisme tertentu dalam kondisi spesifik. Karena jika demikian, makhluk hidup sangat sulit atau bahkan tidak mungkin mendapatkan makanan yang aman. Nah, itulah gambaran sedikit tentang metabolit sekunder yang awalnya diragukan fungsinya sebagai waste product, ternyata berguna. Dan diteliti lebih lanjut berguna juga untuk tumbuhan itu, seperti untuk pertahanan tubuhnya, tetapi juga berguna bagi manusia, bisa digunakan obat, pewarna, dalam bahan industri. Memang jelas fungsinya tadi seperti waste product, tapi ternyata bagi mereka sendiri, tumbuhan maksudnya, they protect plants against being eaten by herbivores. Jadi pelindung dari hewan-hewan herbivore atau mikrobial yang patogen. Dan dia juga metabolit sekundernya membantu nih terjadinya penyerbukan bagi tumbuhan-tumbuhan itu. Jadi fungsinya sepertinya itu ya. Jika kita melihat alurnya, ini ada di slide depan tadi. Ini proses fotosintesis yang sudah kita kupas jauh sebelumnya tadi ya. Menghasilkan primary carbon metabolisms, lalu dari situ menghasilkan pirufat. Ini melibatkan proses respirasi ya. Pirufat acetyl-CoA tadi ya,
Maka pembentukan metabolit sekunder adalah melalui 4 jalur ini, yaitu shikimate acid pathway, malonic acid pathway, mevalonic acid pathway, dan MAP pathway. Ini adalah rumusnya, dan yang akan kita bahas metabolit sekundernya adalah di sini adalah terpenes, phenolic compounds, dan nitrogen containing secondary product. Contohnya ada di sini nanti alkaloid. Di sini adalah jalur umum tentang pembentukan metabolit sekunder yang tentunya disederhanakan. Baik. Terpenes. Salah satu golongan dari metabolit sekunder adalah terpenes atau disebut terpenoids. Jadi constitute the larger class of secondary product. Jadi kelas yang terbesar dari metabolit ini. Jadi kebanyakan tidak larut di dalam air, dan terpen di biosintesis dari acetyl-CoA tadi jalurnya, or glycolytic intermediates. Dan ini juga bisa bersifat toksik bagi insect or herbivore. Nah, all terpenes are derived from the union of a carbon. Jadi strukturnya seperti ini ya, ada 5 karbon. Membentuk seperti isopentana ya. The basic structural elements of terpen are sometimes called isoprenes. Jadi basic elemennya biasa dipanggil sebagai isopren. Kenapa? Because terpen can decompose at high temperature. Dia struktur ini bisa mengalami dekomposisi pada temperatur yang tinggi dan memberi struktur isopren seperti ini. Makanya terkadang terpen dipanggil juga sebagai atau disebut isopren unit ya. Jadi ada 5 atom C. Nah, terpenes are classified by the number of 5 carbon units they contain. Jadi intinya tadi 5 atom karbon. Although extensive metabolic modification can sometimes make it difficult to pick out the original 5 carbon residues. Nah, terpen sendiri berdasarkan klasifikasinya unit C5 tadi. Jika ada 10 atom karbon, 10 carbon terpenes which contain 2 C5 units, jadi terdiri dari 2 C5 units, dipanggil monoterpen. Kalau dia 15 karbon terpenes terdiri dari 3 C5 unit, maka disebut sesquiterpenes. Lalu misalnya terdiri dari 20 karbon terpenes, berarti tadi 20 dibagi 5 ya, berarti ada 4 C5 unit, disebut diterpenes. Dan larger terpenes include 3 terpenes ya, yaitu terdiri dari 30 karbons. Kalau tetraterpenes 40 karbons, dan seterusnya. Ini ada rumusnya, mana yang disebut dengan polyterpenoids. Nah, C5N rumusnya, dimana N lebih dari 8. Itu rumus utamanya. Lalu apa? Ternyata terpen bisa diproduksi melalui jalur apa tadi? Mevalonic acid, mevalonat, dan MEP, methyl erythriol phosphate pathway di sini. Melalui 2 jalur ini. Kalau jalur mevalonat dari acetyl-CoA masuknya, lalu berubah menjadi isopentenyl difosfat, dikonversi lagi menjadi kiranyl difosfat, yaitu menjadi nanti monoterpen. Selanjutnya di bawahnya mengikuti ya, sesquiterpen, triterpens, diterpens, tetraterpens. Dan ke bawah terus akan menjadi semakin banyak unitnya. Sedangkan dari jalur MEP tadi diawali zat yang digunakan adalah pirufat kalau dari atasnya, dan gliseraldehyde 3 fosfat. Masuklah ke jalur MEP, dikonversi menjadi dimetil alil difosfat. Nah, ini akan menjadi struktur awal isopren, lalu dirubah menjadi monoterpens, dan sama seperti jalur mevalonat pathway. Lalu di sini terpen juga berguna ini untuk tumbuhan. Jadi certain terpenes have a well characterized functions in plant growth or development, so can be considered primary rather than secondary metabolites ya. For example, gibberellins. Nah, nih di sini contohnya gibberellin, an important group of plant hormone. Jadi salah satu hormon pertumbuhan ya pada tumbuhan adalah ternyata tergolong di terpen.
Sterols are triterpenes derivative, turunan triterpen sterol that are essential components. Jadi sterol itu penting untuk membran sel, komponen dari membran sel dari tumbuhan, dan termasuk ternyata golongan terpen. Fungsinya which they stabilize by interacting with phospholipid. Nah, dia berinteraksi dengan fosfolipid untuk menjaga kestabilan sel membran tadi. Lalu di sini ada the red, orange, and yellow carotenoid. Nah, carotenoid yang tadinya berfungsi dalam fotosintesis ya, warna-warnanya ini red, orange, and yellow termasuk theta-terpenes. Ya, karena tergolong dalam bergunanya dalam pigmen fotosintesis, dan ternyata berguna juga dalam protect fotosintetik tisu, melindungi jaringan fotosintetik dari fotooksidasi. Nah, the hormone abscisic acid. Nah, ini tergolong C15 terpen produced by a degradation of carotenoid precursor. Jadi saling berkaitan sama sekali. Lalu contoh lain adalah long chain polyterpene alkohol. Nih, jadi polyterpene yang long chain panjang, dikenal sebagai dolichols, function as carrier sugars in cell wall, berfungsi sebagai carrier ya dari gula di dalam dinding sel dan sintesis glikoprotein. Ini ada ya, ini sebenarnya ada bukunya ya, nanti di share ya. Lalu terpen derived nih turunan side chains such as pitol side chains of chlorophyll help ensure certain molecules in membrane. Jadi pembentukan molekul tertentu di dalam membran, membantu dia. Thus, various terpenes have important primary roles in plants. Itulah sebabnya banyak berbagai jenis terpen berguna sekali dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, oke. Lalu di sini ada contohnya structures of limonen. Ini limonen dan mentol. Ini dari mentolnya, yang ini dari daun ini mentol. Fungsinya ini tergolong terpen juga, against insect and other organism that feed on this plant. Jadi melindungi tumbuhan dari serangan serangga. Nah, jadi tumbuhan menghasilkan senyawa tertentu supaya serangga takut mendekat. Itulah senjatanya, senjata tak terlihat ya. Contoh lain lagi di sini ada azadirachtin. Structure of two triterpenes ini ya, contohnya triterpen, azadirachtin and alpha ecdison, which serve as powerful feeding deterrents to insect. Jadi melindungi juga tumbuhan itu dari gangguan-gangguan serangga insek. Nah, ini ya strukturnya seperti ini. Jadi strukturnya kompleks dan besar-besar. Lalu golongan lain ya, saponins. Ini golongan ya selingan lah ya. Nanti bisa baca lebih detail lagi. Saponins itu termasuk dalam steroid and triterpen glycosid. Jadi strukturnya itu gabungan antara steroid seperti hormon, lalu gabungan dari triterpen glycosid. Nah, di sini nggak digambarkan ya. Nanti akan dicontohkan di dalam cuplikan berikut. So, name because of their soap-like properties, dinamakan saponin karena di sini sifatnya seperti sabun. The presence of both lipid soluble, nah bisa larut di dalam lemak. Yang mana yang larut dalam lemak? Bagian steroid atau triterpennya. And water soluble, itu bagian gulanya. Di sini kan ada triterpen glikosid, maksudnya terdiri dari aglikon dan glikon. Nah, glikonnya itu gula. Jadi ada yang bagian yang dapat larut dalam lemak, steroid atau triterpennya, dan bagian yang dapat larut dalam air, yaitu bagian gulanya. Makanya dia banyak dikenal juga sebagai sabun. And they form a soapy lather when shaken with water. Jadi membentuk busa ketika dikocok dengan air. Toxicity of saponin is thought to be a result of their ability to form complex with sterol. Jadi efek toksiknya sangat dikaitkan sekali dengan kemampuan yang bentuk kompleks dengan sterol. Nah, itu saponins may interfere with sterol uptake from the digestive system. Jadi mainannya di sistem digestif dan mengganggu sel membran ya, maksudnya membran sel ketika setelah diabsorpsi di dalam darah. Nah, saponin ini juga bisa bersifat toksik
tapi juga bisa bermanfaat. Contohnya saja untuk manusia, untuk penyembuh luka. Masih banyak lagi sih fungsinya, nanti bisa adik-adik search lebih dalam. Lalu golongan selanjutnya adalah selain terpen, ada phenolic compounds ya, dimana tanaman memproduksi banyak variasi dari phenolic compounds ini ya, membentuk gugus hidroksil ya. Ini gugus fenolik. Plant phenolics are chemically heterogenes, jadi sangat heterogen sekali, sekitar 10.000 individual compounds. Nah, ini banyak sekali. Beberapa larut di dalam pelarut organik, larut di dalam air. Nah, sifat-sifatnya seperti itu. Dan sebagiannya lagi termasuk polimer yang tidak larut. Itulah fenolik. Nah, fenolik tadi terbentuk dari schema acid pathway ya, dan juga bisa terbentuk dari jalur malonic acid pathway, di mana jalur malonic diawali dengan acetyl CoA tadi ya, prekursornya masuk menjadi miscellaneous phenolic, jadi banyak bermacam-macam fenolik. Lalu schema pathway menginduksi istilahnya ya, terbentuknya phenylalanin, cinnamic acid, dan terbentuk simple phenolic. Ini intinya dari C6, bentuknya C6C3. Dan di sini simple phenolic selanjutnya contohnya adalah lignin ya, struktur penguat jaringan tumbuhan ini C6C3. Sedangkan dari malonic acid pathway bisa membentuk di sini ya flavonoid, dan contohnya nanti ada tannins yang terkondensasi. Dari schema acid pathway juga bisa membentuk tannins yang terhidrolisis, yang sebelumnya dibentuk oleh asam galat. Jadi plant phenolics are biosynthesized in several different ways. Di sini keterangannya. In higher plants, most phenolics are derived at least in part from phenylalanin. Jadi kebanyakan dibentuk sebenarnya dari phenylalanin, a product of schema acid pathway ya, produk dari schema acid pathway. Ini struktur utamanya. Nah, dari phenylalanin tadi turun menjadi cinnamic acid pembentukannya. Contohnya dibantu oleh enzim seperti ini, terjadi deaminasi. Dari transcinnamic acid bisa menjadi turunan asam-asam benzoat. Lalu dari transcinnamic acid selanjutnya bisa dirubah menjadi paracomaric acid di sini, yang bisa dikonversi menjadi asam kafeat, fenyl propanoid yang lain, dan juga menjadi cikal bakal terbentuknya senyawaan coumarins. Ini pentingnya banyak sebagai anti kanker. Kemudian lignin prekursor. Lignin prekursor juga bisa diperantarai oleh terbentuknya p-coumaryl coenzim A dari p-coumaric acid ini. Nah, lalu pembentukan senyawa flavonoid dengan bantuan enzim chalcon-sintase dari senyawa atasnya tadi sebelumnya, lalu terbentuklah chalcon. Chalcon akan menginduksi terbentuknya flavons, dan flavons sendiri bisa dikonversi menjadi flavons dan isoflavons. Ini ya struktur utama flavonoid ini. Lalu dari flavanons ya, maksudnya tadi flavanons ya, turun lagi menjadi dehidroflavanol yang bisa berubah menjadi flavonols. Dari sini flavonols bisa turunannya menjadi antosianin atau tannins yang kondensasi maksudnya. Nah, gimana peran phenolic group tadi? Di sini the release pelepasan phenolic into the soil dalam tanah bisa menghambat pertumbuhan tanaman lain. Jadi dari daun, dari roots, atau dari pembusukan ya, plants release a variety of primary and secondary metabolite. Melepaslah dia bermacam metabolit primer dan sekunder di lingkungan. Nah, studi yang mempelajari tentang pelepasan komponen-komponen ini dinamakan allelopati. Nah, ini ilmu tambahan aja.
If a plant can reduce the growth of nearby plants by releasing chemicals into the soil, it may increase its access to light. Jadi dengan melepaskan senyawa kimia tadi ternyata bisa meningkatkan akses untuk cahaya, air, dan nutrients. Itu maksudnya. Generally speaking, the term of allelopathy has come to be applied to harmful effects of plants on their neighborhoods, meskipun a precise definition also includes beneficial effect. Jadi selain seolah-olah merugikan tanaman lingkungannya, dia juga bermanfaat untuk dirinya. Ya, tentang ilmu allelopathy itu. Simple phenylpropanoids and benzoic acid turunannya are frequently cited as having allelopathic activity. Jadi biasanya melakukan allelopathic activity nih, golongan phenylpropanoid dan turunan asam benzoat. Senyawaan seperti asam kafeat dan asam ferulat occur in soil in appreciable amounts and have been shown in laboratory experience to inhibit germinations. Jadi banyak terjadi senyawaan ini, asam kafeat dan asam ferulat terjadi di tanah ya, dan menghasilkan, dia ini dapat menyebabkan germinasi ya, perkecambahan dan pertumbuhan dari banyak tanaman. Itu gunanya. Baik, ini adalah struktur dari asam kafeat tadi dan asam ferulat ya. Di sini ada gugus hidroksil. Lalu ini dari kumarin tadi ya. Contohnya di sini ada umbelliferon. Nah, cincin utama kumarin seperti ini ya, ciri khasnya. Di sini ada kumarin juga, psoralen, termasuk tergolong furanokumarin karena ada cincin furan ini. Ini cincin utama kumarin. Lalu ada turunan asam benzoat, contohnya vanilin, banyak digunakan ya di masak-masakan ini, dan asam salisilat. Semua struktur itu mengandung kerangka utama C6C3 ya. Ini C6C3 ya. Nah, begitu. Dan juga kalau kita baca di sini, kafeat acid and ferulic acids may be released into the soil and inhibit the growth of neighboring plants ya. Jadi asam kafeat dan asam ferulat dilepaskan ke dalam tanah dan menghambat tumbuhan-tumbuhan tetangga ya, maksudnya tumbuhan lingkungannya. Psoralen is a furanokumarin that exhibit phototoxicity. Jadi psoralen ini di sini bisa memicu phototoxicity yang menghambat serangan-serangan serangga. Asam salisilat is a plant growth regulator. Jadi regulator pertumbuhan tanaman yang termasuk dalam systematic resistant to plant pathogen. Jadi termasuk dalam perlindungan dari tanaman-tanaman yang patogen. Nah, kalau kita bisa lihat basic flavonoid skeleton, rangka flavonoid ini terdiri dari seperti ini. Jika terbentuk dari from shikimate acid pathway, jadi jalur pembentukan tadi ya, via penilalanin ini C6C3. Di sini pembentukannya. Kalau dari from malonic acid pathway, C6-nya. Jadi struktur dari flavonoid adalah terbentuk dari dua jalur yang berbeda. Malonic acid pathway membentuk ini, lalu shikimate acid pathway membentuk bagian ini. Nah, ini adalah 3 atom karbon yang menjadi jembatan. Basic flavonoid carbon skeleton. Flavonoids are dibiosynthesis ya, maksudnya from product of shikimate acid and malonic acid pathway. Nah, seperti ini. Lalu anthocyanin. Anthocyanin tadi turunannya juga ya. Are color flavonoids that attract animal. Jadi flavonoid yang berwarna yang bisa menarik tumbuhan untuk membantu proses penyerbukan contohnya. In addition to predator, there are mutualistic associations among plants and animal. Jadi tumbuhan dan hewan ini juga bekerja sama ya. Bukan manusia dengan hewan saja yang bekerja sama. In return for the reward of ingesting nectar of
fruit pulp. Nah, animals perform extremely important service for plants of carrier of pollen. Salah satunya adalah di tanah tumbuhan ini kerjasama dalam bentuk hewan ini membawa serbuk gitu loh, membantu penyerbukan intinya gitu. Dan penyebaran biji di sini and seeds. Secondary metabolites are involved in this plant animal interaction, helping to attract animals to flowers and fruit. Jadi metabolit sekunder itu bisa menolong untuk menjadi daya tarik bagi animals ya ke bunga. Maksudnya dari tanaman itu, bunga dari tanaman itu menjadi daya tarik, dan dari buah juga, dengan penampakan visual dan penciuman, sinyal-sinyal penciuman dan penglihatan gitu ya bagi hewannya. Nah, the color pigments of plants are two principal types, carotenoid and flavonoid. Jadi ada pigmen tumbuhannya yang berwarna yang utama yaitu carotenoid dan flavonoid. Di mana carotenoid ada warnanya yellow, orange, red, yellow, orange, red terpenoid compounds that also serve as accessory pigment. Jadi dia termasuk dalam pigmen aksesori dalam fotosintesis gunanya tadi. Dengan flavonoids are phenolic compound. Kalau carotenoid dia terpenoid compounds, kalau flavonoid adalah phenolic compounds that include a wide range of color substance. Terdiri dari banyak substance yang berwarna. Nah, the most widespread group of pigmented flavonoid, ini flavonoid yang pigmen yang paling banyak adalah anthocyanin, which are responsible for most of the red, yang bertanggung jawab terhadap warna merah, pink, purple, ungu nih, blue colors di bagian tanaman. By coloring flowers and fruits, the anthocyanins are vitally important in attracting animal. Nih garis hitam ya. Anthocyanins are vitally important in attracting animals. For apa? Pollination, penyerbukan, and seed dispersal, penyebaran biji. Intinya itu. Anthocyanins are glycosides, termasuk glikosida ya, glikosida flavonoid berarti. That have sugars at position 3 ya, posisi gulanya. And sometimes as well, dan terkadang di tempat lain. Without their sugar, anthocyanins are known as anthocyanidin. Jadi kalau nggak ada grup gulanya, dia disebut anthocyanidin. Anthocyanins color influenced by many factor. Warna dari anthocyanin itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, dipengaruhi oleh banyak faktor. Di sini kita bisa lihat saja. Nah, di sini ada tadi kan yang tidak ada gulanya ya, disebut anthocyanidin. The most common anthocyanidins and their colors are shown in figure ini. Nanti kita akan lihat ya. Di sini anthocyanidin, di sini anthocyanin. Jadi kalau ada gulanya, sugar, di sini kan ini kan masih bentuk glikosida. Ini disebut aglikon, ini bagian glikonnya. Kalau nggak ada sugarnya, disebut anthocyanidin tadi. Ternyata effects of ring substituents, jadi substitusi dari cincin itu mempengaruhi warna dari anthocyanidin ya. Contohnya saja jika di substituen 4 adanya gugus OH di anthocyanidin ya maksudnya, maka namanya pelargonidin, warnanya jadi orange red, dan seterusnya di bagian-bagian ini jika disubstitusi rantai sampingnya ya. Jadi ini untuk penjelasan warna-warna apa saja sih yang ternyata berguna untuk menarik animals. Bee contohnya, tawon. Nah, flavonoids may protect against damage by ultraviolets. Jadi flavonoids bisa juga intinya melindungi dari bahayanya dari ultraviolet. Nah, di sini sebenarnya bisa dibaca sendiri sih ya. Two other major group of flavonoid found in flowers are flavones and flavonols. Ya. Jadi turunannya dari flavonoid ada flavones dan flavonols. These flavonoid generally absorb light. Jadi flavonoid ini menyerap cahaya di panjang gelombang yang lebih pendek daripada yang anthocyanin lakukan.
so they are not visible to human eye. Jadi nggak kelihatan dalam penglihatan manusia. However, insects such as bees which see farther into the ultraviolet range of the spectrum than human do. Jadi insect ya seperti tawon, dia bisa melihat kayak gitu. May respond to flavons and flavonols as attractant cues. Jadi sebagai petunjuk yang menarik ya. Flavon dan flavonols ini hebat jadi penglihatannya. Flavonols in a flower often form symmetric pattern of stripe. Jadi membentuk pattern-pattern tertentu. Ada spots, ada concentric ya, yang dipanggil sebagai petunjuk nektar sari bunga. Nah, these patterns may be conspicuous to insect. Jadi membentuk pola-pola ini yang akan membuat insect itu menjadi tertarik dan bisa menangkap radar di mana lokasi dari pollen and nectar itu, fungsi dari flavonols itu. Jadi semacam menjadi apa ya? GPS-nya, titik GPS-nya, share lokasi. Hebat ya. Jenuh juga ya. Lalu flavons and flavonols are not restricted to flower. Ya, tidak terlalu terlalu ketat dalam aturannya dengan berhubungan dengan bunga. They also present in the leaves all green plants. Jadi ada juga di daun seluruh tanaman hijau. These two class of flavonoids function to protect cell. Fungsinya untuk melindungi sel dari kelebihan radiasi UVB. Because they accumulate in the epidermal layers. Jadi mereka ada di lapisan epidermis dari daun dan batang, and absorb light, menyerap cahaya itu in UVB region yang kuat di sana, yang berbahaya. Itu pentingnya tadi ya, flavons and flavonols. Nah, in addition, exposure plants to increase UVB light has been demonstrated to increase the synthesis of flavon. Ternyata pemaparan UVB itu juga meningkatkan dari sintesis flavon dan flavonol. Di sini ada contoh untuk tanaman Arabidopsis thaliana yang dimutasi, kekurangan enzim kalkon sintetase produce no flavonoid. Jadi nggak ada produce flavonoidnya karena kekurangan enzim sintetase kalkon. Nah, lacking flavonoids, these plants are much more sensitive. Karena kekurangan flavonoid, nggak ada flavons and flavonols, dia lebih sensitif to radiasi UVB dan tipe yang normal ya. They grow very poorly under normal condition. Jadi sangat susah tumbuh dalam kondisi yang normal. When shielded from UV light, jika terlindung dari UV light, baru mereka tumbuh normal tadi. Arabidopsis thaliana yang dimutasi tadi. Betapa pentingnya fungsi flavonoid bagi tumbuhan itu sendiri. Lalu isoflavonoid. Tadi ada ya bagian dari atas tadi. Isoflavonoids have antimicrobial activity. Isoflavonoid atau disebut juga isoflavon are a group of flavonoid which the position of aromatic ring B. Ini cuma strukturnya aja ya. Isoflavonoid itu found mostly in legumes and have several different biological activities. Ya, aktivitas biologinya bisa berbeda-beda. Some such as the rotenoids. Contoh isoflavonoid ada rotenoids, strukturnya nanti bisa dicari. Have strong insecticidal action. Nih, nggak usah diartiin ya. Others have anti-estrogenic effect. Jadi sebagai efek anti-estrogenik. For example nih, sheep. Nah, ini sheep grazing. Jadi ada hewan yang makan tumbuh-tumbuhan yang kayak isoflavonoid often malah menderita infertilitas karena dia berfungsi sebagai efek anti-estrogen, malah bahaya, beracun. Nah, the isoflavonoid ring system has a three-dimensional structure similar to that of steroid. Jadi isoflavon ini menyerupai struktur dari steroid.
maka dia mempunyai juga efek sebagai antiestrogenik. Jadi memungkinkan struktur dari isoflavonoid ini untuk mengikat reseptor estrogen. Ini mungkin dipelajari dalam biologi molekuler ya. Dia bisa akan cenderung berikatan dengan reseptor estrogen. Untuk lebih mendalaminya lagi, sebenarnya reseptor estrogen ada reseptor estrogen alfa, beta. Pada dasarnya ilmunya reseptor estrogen itu alfa contohnya harus dihambat. Tetapi pada reseptor estrogen beta ada yang malah untuk sebagai anti kanker harus dihambat atau malah distimulasi. Di situ keunikannya. Isoflavonoids may also be responsible for the anti-cancer tadi, karena dia mempunyai struktur yang mirip dengan steroid dan bisa berikatan dengan reseptor estrogen, yang salah satu reseptor yang bertanggung jawab dalam kanker. Nah, banyak terdapat isoflavonoid di soybeans nih, sayur-sayuran ini. Ya, coba dicari artinya soybeans. Ayo Bapak. In the past few years, jadi beberapa tahun yang lalu, isoflavonoids have become best known for their role as a phytoalexin, antimicrobial compound synthesized in response to bacterial or fungal infections that help limit the spread of invading pathogen. Jadi isoflavonoid ini juga berguna sebagai pelindung dari bakteri or infeksi fungi yang membahayakan dari tumbuhan itu. Lalu contoh lagi dari gonofenolik ini ada tadi tannins. Second category of plant phenolic polymers, termasuk polymers ya with defensive properties. Jadi selain lignin ini juga untuk ketahanan tumbuhan, selain struktur pengojaringan tumbuhan, tetapi ada tannins. Nih, ini bisa dibaca ya. Tannins itu bind the collagen protein of animal. Jadi dia bisa mengikat kolagen dari protein dari animal, increasing their resistance to heat, dan malah meningkatkan ketahanan mereka terhadap panas, air, dan mikroba. Kalau disebut di sini proses tanning, seperti pada proses manusia untuk menggelapkan kulit gitu ya, mencoklatkan kulit. There are two categories of tannins, yaitu ada yang terkondensasi dan hydrolysable. Condensed tannins are compounds formed by the polymerization of flavonoids unit. Jadi yang kondensasi terdiri dari polimerisasi flavonoid. They are frequent constituents of woody plants. Banyak menjadi konstituen dari tumbuh-tumbuhan yang berbatang gitu ya. Because condensed tannins can often be hydrolyzed, jadi condensed tannin bisa juga mengalami hidrolisis to anthocyanidins. Jadi bisa terhidrolisis ya menjadi anthocyanidins by treatment with asam yang kuat. Nah, sering dipanggil juga yang sudah jadi ini menjadi proanthocyanidins. Ini struktur dari condensed tannin, polimer dari fenolik ya. Ini ya, banyak ini kan. Jadi ini ya, the general structure of condensed tannin where N is usually 1 to 10. Biasanya banyak, ini ada polimernya ada 1 sampai 10. Terus the hydrolysable tannins consists of glucose and 8 molecules of asam galat. Jadi ya, kalau tanin yang terhidrolisis itu terdiri dari glukosa ini dan 8 asam galat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beda dia strukturnya antara condensed tannin dengan hydrolysable tannin ya. Hydrolysable tannins are heterogeneous polymers containing phenolic acid. Jadi dia ada mengandung phenolic acid ya, seperti contohnya tadi dari strukturnya mengandung asam galat, and simple sugar tadi. They are smaller than condensed tannin. Dari bentuknya dia lebih kecil dan lebih mudah terhidrolisis ya. Only cuman dikasih asam yang didilusi. Most tannins have molecular masses between, nah ini masanya, berat masanya kurang penting nih ya.
Tannins are general toxins that significantly reduce the growth. Jadi bisa menjadi toksin juga, mengurangi pertumbuhan dari herbivora yang ingin menyerang. Nah, tetapi juga maksudnya di sini menjadi toksin banyak herbivore ketika ditambahkan di dalam makanannya. In addition, tannins act as a feeding repellent to a great diversity of animals. Nah, mamalia such as cattle, deer, apes, monyet, characteristically avoid plants. Jadi banyak mamalia ini malah menghindari tumbuhan yang mengandung tanin yang tinggi dosisnya, karena dia bisa menjadi racun, intinya seperti itu. Ini buah mentah, for instance, frequently have very high tannin levels which may be concentrated in outer cell layer. Jadi buah-buah mentah itu mengandung level tanin yang tinggi di kulitnya, lapisan luarnya. Jadi tumbuh-tumbuhan mah nggak suka karena bersifat toksik bagi mereka. Ya, ini mamalianya dicari nih, cattle nih, apa deer apa. Lalu menariknya apa? Humans often prefer a certain level of astringency. Tapi malah manusia itu menggunakan tanin sebagai astringency. Ya, banyak ya tanin itu di mana, di apel, di blackberry, di teh, di anggur merah. Polyphenol in red wine were shown to block the formation of endothelin 1. Jadi polyphenol di sini tanin di dalam anggur merah berfungsi untuk memblok formasi dari endothelin 1. Yang menyebabkan apa endothelin 1 ini? Yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Jadi dia tanin ini sebagai polyphenol malah bagi manusia berfungsi untuk tadi itu bermanfaat untuk malah menghambat fungsi dari endothelin 1 sehingga pembuluh darah malah terbuka. This effect of wine tannins make account for the often touted health benefits of red wine. Jadi berguna sekali untuk manusia. Untuk apa? Reduksi resiko penyakit jantung. Tapi tentunya minum anggurnya yang moderat, jangan banyak-banyak, nanti mabuk ya. Nah, sesuatu itu nggak boleh banyak-banyak, nanti mabuk. Makan minum terlalu banyak mabuk juga. Minum air putih terlalu banyak kembung, mabuk. Makan martabak terlalu banyak bahaya juga. Jadi harus moderate gitu. Although moderate amounts of specific polyphenolic may have health benefits for humans, the defensive properties of most tannins are due to their toxicity. Jadi meskipun berguna bagi manusia juga, tapi fungsi defensifnya ada karena dengan dia mempunyai efek toksik juga, which is generally attributed to their ability. Bagaimana efek toksiknya nih? Their ability to bind protein non-specifically, mengikat protein secara non-spesifik ya. Protein non-spesifik, acak aja dia. Itu nggak tahu kenapa pada hewan dia bisa ini banyak berikatan dengan protein non-spesifiknya malah jadi racun, jadi toksin. Nah, it has long been thought that plant tannins complex protein in the gut of herbivore by forming hydrogen bonds. Jadi pada saluran pencernaan khususnya herbivore, tanin itu membentuk ikatan dengan protein dengan terjalinnya ikatan hidrogen between hydroxyl groupnya, kan banyak tuh phenolic ya, hydroxyl and electronegative sites on protein. Jadi itulah sebenarnya alasan kenapa tumbuhan itu menjadi momok bagi hewan-hewan mamalia tertentu, karena dia bisa malah membuat toksik dari pencernaannya. Nah, itulah juga sebenarnya pada manusia teh banyak mengandung tanin dan digunakan untuk apa? Untuk obat diare. Obat diare ya sering kita dengar. Teh pahit, minum teh pahit. Nah, itu untuk menghentikan diare pada kita. Berikatan dengan apa? Berikatan dengan ikatan hidrogen dengan protein-protein atau toksin-toksin di usus kita. Seperti itu. Bisa dipelajari lebih jauh. Oke, tarik nafas dulu dalam. Oke. Lalu
Bagian dari metabolit sekunder lain adalah nitrogen containing compounds. Contohnya di sini yang utama adalah alkaloid ya. Ada cyanogenic glycosides, glukosinolat, non-protein amino acid, tapi yang utama alkaloid. Nah, large variety of plant secondary metabolites have nitrogens. Jadi punya metabolit sekunder tuh banyak, yang dihasilkan tanaman tuh ada atom nitrogen di strukturnya. Included this category are such well-known anti-herbivore defense. Jadi banyak juga digunakan sebagai pertahanan terhadap herbivora. Contohnya sini alkaloid dan cyanogenic glycosides, which are of considerable interest because of, yang terkenal karena toksisitasnya itu dia defense-nya. Bahkan pada humans juga bisa toksik gitu. Tapi dia bisa juga berfungsi sebagai obat. Alkaloids have dramatic psychological effects on animal. Nah, ini ya kalau dibaca, alkaloids are a large family of more than 15.000 nitrogen containing secondary metabolite found in approximately kira-kira 20% dari spesies tumbuhan yang berpembuluh. Jadi banyak sekali. The nitrogen atom in this substance is usually part of heterocyclic ya, bukan homocyclic dia di ringnya. Nah ya, apa maksudnya heterocyclic? Ring that contains both nitrogen and atom are bonds. Bisa juga atom yang lain sebenarnya, tapi kita bahas di sini alkaloid, atomnya nitrogen. Nah, as a group, alkaloids are best known for their striking pharmacological effect on vertebrates. Jadi efek-efek yang berbahaya juga bersifat racun bagi animals gitu. Nah, alkaloid itu banyak bersifat basa. Jadi at pH values commonly found in the cytosol, pH-nya sekitar 7,2, basa, sedikit ya, dari netral gitu. Ini contoh dari alkaloid. Ada kokain, ada morfin, ini tentunya adik-adik kenal ya. Ini baru-baru sekarang ini artis-artis banyak tertangkap karena narkoba gitu, tapi bukan karena kokain, morfin ya. Ada juga artis kelas kakap kokain, morfin. Nah, ini nikotin sebagai stimulator, kafein. Ternyata dari apa penting? Dari alkaloid, ini punya struktur alkaloid. Sangat berguna sekali. Jadi alkaloid itu bisa berfungsi sebagai pengobatan, ada juga berfungsi sebagai racun. Bahkan pengobatan itu kalau berlebihan juga tidak bagus. Contohnya sebagai stimulus kafein, kalau berlebihan tidak bagus. Nah, ini ya. Jadi alkaloid itu banyak. Alkaloid class, ini ada alkaloid class. Nah, di sini ada pyrrol, tropan, piperidin. Di sini banyak. Struktur utamanya seperti ini. Dan biosintesisnya diawali dengan prekursor apa? Seperti ini, ada semua dari prekursornya. Contoh alkaloidnya apa? Di sini nikotin. Ya, jadi prekursornya ornitin, tergolong dalam klasifikasi kelas pyrrolidin dan dinamakan nikotin. Fungsinya di manusia apa? Human use di sini. Stimulan, depresan, tranquilizer. Ada lagi atropin, fungsinya seperti ini. Kokain tadi stimulan of central nervous system, tapi malah banyak disalahgunakan. Ada kodein, contohnya yang terkenal nih, sebagai analgesik atau untuk obat batuk nih. Ya, banyak yang obat batuk, kalau batuknya susah sembuh dikasih kodein, golongan narkotik ini ya belum tentu sembuh juga, tergantung kadar penyakitnya dan penyebab penyakitnya. Terkadang salah juga diagnosa atau cara pasien itu minum juga salah, jadi harus diperhatikan nanti. Ada juga morfin, analgesik ya, misalnya untuk orang main sepak bola ada morfin semprot, tapi morfin yang lain diserbuk malah disalahgunakan. Ada psilocybin sebagai halusinogen. Reserpin ini obat juga terkenal, treatment of hypertensi, psikosis ya. Jadi banyak sekali
fungsi dari metabolit sekunder. Di sini kita bahas alkaloid saja, ternyata banyak berperan dalam dunia farmasi dan kedokteran. Dan tentunya penggunaan dosisnya harus diatur. Nah, nearly all alkaloids are also toxic to humans, jadi juga toksik ke manusia when taken in sufficient quantity, jika diambil dalam dosis yang tidak tepat. Semuanya juga begitu ya, sama aja kita makan apa saja dalam dosis yang tidak tepat akan menjadi racun. Nah, di sini for example, strychnine, atropine, and quinine are classic alkaloid poisons again, jadi bisa sebagai racun ini. At lower doses, however, many are useful pharmacologically. Jadi dalam dosis yang rendah bermanfaat secara farmakologi. Morphine, contohnya, codeine, scopolamine are just a few of the plant alkaloids currently used in medicines. Ini banyak digunakan tadi ya, gunanya tadi untuk apa? Analgesik lebih nih, analgesik, antitusif yang codeine ya. Other alkaloids including cocaine, nicotine, caffeine enjoy widespread non-medical use as a stimulants tadi. Sebenarnya ini ada di tabel di atas. Fungsi-fungsinya sebagai stimulan ya, contohnya kokain, nikotin, kafein. Tapi bisa juga disalahgunakan juga. Jadi tetap harus hati-hati antara dosis yang rendah sebagai terapi dan dosis yang tinggi sebagai penyalahgunaan. Ya, karena bisa malah jadi obat tidur tadi itu kalau disalahgunakan. Use as stimulants or sedative tuh gitu ya. Nah, ini adalah contoh alkaloid yang mungkin penting bagi manusia, penting karena penting bagi penderita kanker. Contohnya adalah alkaloid yang pertama kali ditemukan pada tahun 1961 dan dirilis di WHO sebagai obat anti kanker yang pertama nih, yang bertanggung jawab, ditemukan di tumbuhan tapak darah. Ini mungkin adik-adik sudah kenal, vinblastine dan vincristin. Ini sama dalam satu tanaman, tapi mereka beredar dalam rantai sampingnya saja. Ini di R-nya. Kalau vinblastine dia berupa metil, kalau vincristin dia berupa aldehid. Sama, jadi ciri khas dari metabolit sekunder yang berkhasiat kalau kita bisa lihat amati, dia strukturnya meruah besar. Kenapa? Nanti akan berikatan dengan reseptor-reseptor di tubuh kita yang bermasalah. Yang mana yang harus dihambat, mana yang harus dipacu. Tentunya adik-adik sudah belajar semua di kuliah biologi molekuler atau farmakologi. Ya, di situ akan belajar antara teori obat dan reseptor. Di sini vincristin dan vinblastine dia berfungsi sebagai anti kanker ya, beberapa anti kanker. Ternyata dari tumbuhan, begitu bergunanya tumbuhan. Kita ekstrak, kita isolasi mengandung metabolit ini. Itulah hebatnya manusia tadi, seperti yang saya bilang di awal. Kenapa makhluk-makhluk gaib itu terkadang takut sama manusia? Karena takut juga diisolasi, nanti mereka diekstrak, kan takut juga. Begitu juga manusia juga terkadang takut juga dengan makhluk gaib itu nanti diperdaya. Seperti itu. Lalu panjang lebar tadi kita diskusikan tentang ada senyawa fenolik, senyawa terpen, senyawa alkaloid yang mengandung N ya. Sebenarnya manfaat metabolit sekunder dalam kefarmasian itu banyak sekali tadi itu ya. Di sini ada kita sebut suatu berita ya, bahwa metabolit sekunder seperti siklosporin A, suatu imunosupresan, biasa digunakan oleh pasien penerima organ transplant. Harganya sekitar 650.000 per gram. Coba dibandingkan dengan harga produk fermentasi MSG yang berupa metabolit primer hanya sekitar 500 per gram. Ini hanya menunjukkan bahwa betapa berharganya dan jauh lebih berharganya dibandingkan metabolit primer. Bukan artinya metabolit primer gak berguna, tapi nilai value-nya di dalam bisnis sangat jauh sekali metabolit sekunder dan primer itu. Nah, ini adalah contoh senyawa metabolit sekunder dan bioaktivitasnya. Metabolit sekunder ternyata dari semua komponen tadi ada yang mengandung fenolik, alkaloid, terpen, apalagi tadi ya, banyak tadi ya, saya juga lupa. Ternyata fungsinya bagi obat ya banyak sekali. Jika diklasifikasikan bioaktivitasnya, ada yang sebagai antibakteri, antifungal, antiviral. Ini juga seluruh metabolit sekunder.
seluruh metabolit sekunder yang kita sering lihat seperti lovastatin, ini obat anti kolesterol gitu kan. Ini storosporin, obat anti kanker, ini juga bisa. Luar biasa fungsi dari metabolit sekunder. Nah, lalu metabolit sekunder ini juga tadi kan ada yang digunakan sebagai apa? Antibiotik. Nah, memang sifat bioaktif yang paling banyak ditemukan pada metabolit sekunder adalah antibiotik. Jadi yang paling banyak antibiotik. Dan ini dilakukan banyak modifikasi di zaman-zaman sekarang dari strukturnya. Ya, karena banyak yang mengalami resistensi. Dirubahlah strukturnya secara apa? Secara bioteknologi menggunakan komputer untuk menghemat pendanaan. Begitu seterusnya, betapa pasar obat dan pasar obat yang berasal dari metabolit sekunder sangat berharga dalam dunia kefarmasian itu sendiri, karena di sini banyak sekali kandungan-kandungan obat yang bermanfaat dan bisa berpotensi untuk dikembangkan. Baik, demikian kuliah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya, di mana jika kita mengeluh hanya akan membuat kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Bersyukurlah selain ini berbahasa Inggris dan seperti dibacakan oleh saya, karena cukup membuat saya juga pusing dan mungkin adik-adik juga pusing. Tapi itulah mudah-mudahan bisa menjadi kemudahan kita memberi pemahaman tentang senyawaan metabolit primer maupun sekunder. Dan bagi adik-adik sekalian, jangan sedih yang lagi jomblo. Emang kenapa jomblo? Besok juga kalau mati yang ditanya siapa Tuhanmu, bukan siapa pacarmu. Salam dari saya, Apoteker Iqbal.